Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ben Mur Consulting. Kali ini kita akan membahas suatu berita atau kejadian di negara Turki, yaitu inflasi di negara Turki diberitakan sudah tembus 70% lebih. Nah, apa yang terjadi, kemudian apa dampaknya, kita akan coba lakukan pendalaman mengenai hal ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat atau tambahan pengetahuan. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman, tidak ada maksud yang lain. Bisa jadi video ini juga sudah tidak lagi relevan kalau di kemudian hari ada perubahan-perubahan. Dan yang ketiga, video ini juga bukan nasihat hukum. Kalau Anda butuh konsultasi lebih lanjut, entah itu mengenai bisnis atau hukum, Anda bisa follow IG kami atau kunjungi FB page kami, atau bisa langsung klik pada link yang ada pada layar Anda. Ya. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini saya ambil dari beberapa berita, baik dari cnnindonesia.com maupun cnbcindonesia.com. Nah, kedua berita ini menyampaikan bahwa inflasi di negara Turki sudah tembus 73,5% pada bulan Mei 2022 ini. Kenapa inflasinya begitu tinggi? Kemudian apa yang terjadi? Nah, menurut informasi atau menurut berita yang disampaikan, inflasi di negara Turki ini terjadi karena tingginya harga komoditas. Ya, harga komoditas ini bermacam-macam. Pertama harga minyak, kemudian bisa jadi harga batu bara, harga gas, terus kemudian harga CPO dan sebagainya. Nah, sesuatu berbagai komoditas memang lagi booming sekarang, lagi tinggi. Kenapa? Karena satu, krisis energi di Eropa, ya, krisis energi di Eropa, ditambah adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan belum selesai, sehingga menyebabkan negara-negara di Eropa, termasuk Turki, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan komoditas. Harga menjadi naik. Nah, hal itu juga menyebabkan melemahnya mata uang dari negara Turki, yaitu lira. Jadi mata uang negara lira ini diinformasikan sudah turun nilainya beberapa puluh persen dibandingkan pada awal tahun. Nah, sebelum kita masuk ke dampaknya dan sebagainya, kita harus pahami dulu atau ketahui apa yang dimaksud dengan inflasi. Nah, inflasi kami ambil dari situs Bank Indonesia ya, diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Nah, kalau kita lihat definisinya berarti bahwa yang terjadi di Turki terjadi kenaikan harga makanan, harga kebutuhan pokok, harga semua harga jasa barang yang cukup signifikan atau 70%. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ini berbahaya. Nah, kita pernah tahu ya dulu di Indonesia itu ketika tahun 1998 krisis moneter itu juga terjadi inflasi yang cukup tinggi ya. Jadi inflasi yang cukup tinggi waktu itu bahkan bunga deposito itu diinformasikan pernah menyentuh angka 60% dalam setahun. Artinya mata uang domestik rupiah waktu itu menjadi tidak ada artinya karena harga naik tinggi tinggi kemudian timbul kerusuhan dan sebagainya. Nah, apakah di Turki terjadi seperti itu? Nah, kita akan lihat nanti ya bagaimana pemerintah Turki bisa mengontrol laju inflasi ini atau menjaga situasi ekonominya tetap kondusif. Nah, tetapi secara umum, secara keilmuan teoritis, semua negara sangat berharap inflasi itu stabil dan tetap rendah. Kenapa? Karena itu merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan masyarakat akan terus-menerus turun, sehingga standar hidupnya menjadi turun, sehingga menjadikan orang yang miskin semakin miskin.
Kenapa? Karena tidak bisa lagi membeli barang-barang yang nilainya naik cukup tinggi. Ya. Nah, yang kedua inflasi yang tidak stabil, kadang naik tinggi, kemudian turun dan seterusnya, itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Nah, kenapa? Karena dalam mengambil keputusan itu dipengaruhi dengan salah satunya faktor ekonomi yaitu inflasi. Nah, kalau orang mau beli konsumtif atau mau placement investment, tentu dia akan melihat kondisi ekonomi. Kalau dalam keadaan seperti ini, inflasi tinggi, berarti suku bunga tinggi, maka orang akan lebih suka menyimpan uangnya atau menginvestasikan. Nah, tetapi kondisinya harga barang-barangnya naik, sedangkan masyarakat miskin butuh duit. Nah, biasanya duit itu untuk menggerakkan roda ekonomi melalui kredit. Nah, kredit cukup tinggi, kemudian dampaknya kemungkinan kredit tidak akan tersalurkan dengan baik, sehingga kemiskinan semakin melebar. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan negara tetangganya, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga akan membuat suku bunganya menjadi tidak lagi menarik, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang domestik. Nah, ini contohnya adalah kejatuhan pada mata uang lira. Nah, saya pikir apa yang sedang dialami Turki ini cukup mengkhawatirkan ya, apalagi perang Rusia Ukraina ini masih belum selesai. Nah, kita berharap inflasi di Turki tidak menyebar menjadi krisis, tidak menyebar menjadi resesi. Karena takutnya bisa berdampak kepada negara lain. Kita berharap ekonomi itu membaik sehingga tidak muncul lagi resesi atau krisis yang menyebabkan masyarakat lebih sengsara lagi. Ya. Nah, ini opini dari kami. Jika Anda memiliki opini atau pendapat, silakan berkomentar pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.